Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Baik. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pelajaran apa? Tarikhul Fiqhil Islami. Tarikh Fiqhul Islami. Kita membahas kemarin sahabat yang paling terkenal dalam masalah fikih dan fatwa. Ada di antara mereka yang paling banyak, maksudnya paling sering berfatwa, paling terkenal dalam masalah fikih, itu ada 7 ya. Bahkan di antara para ulama jelaskan, di antaranya Abu Muhammad bin Hazm menjelaskan bahwa salah satu dari mereka di antara 7 orang di antara para sahabat yang banyak berfatwa, itu fatwa mereka kalau dikumpulkan ini bisa sampai 20 kitab. Yakin banyaknya mereka berfatwa. Maksudnya mereka paling sering berfatwa. Amal mutawassitun minas sahabah fil futya fahum. Adapun sahabat yang sedang-sedang aja dalam masalah fatwa, enggak terlalu banyak. Siapa mereka? Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, wa Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Uthman bin Affan, Abdullah bin Amr bin Aus, wa Abdullah bin Zubair, Abu Musa Al-Ash'ari, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, wa Jabir bin Abdullah, wa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Ini mereka-mereka yang enggak terlalu banyak, enggak terlalu sedikit pula, sedang-sedang aja. Fahaula 13 yumkin an yujma' min fatwa kulli wahidin minhum juz'un saghirun jiddan. Dan mereka yang sedang-sedang aja dalam masalah berfatwa ini ada 13, dan mungkin dikumpulkan fatwa dari setiap mereka hanya terkumpul sedikit ya, sedikit, bagian yang sedikit sekali, sangat sedikit kalau dikumpulkan. Wa yudhafu ilaihim, dan ditambahkan dari 13 mereka yang 13 ini Talha bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, wa Abdurrahman bin Auf, wa Imran ibn al-Husain, wa Abu Bakrah, wa Ubadah bin As-Samit, wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditambahkan lagi hanya sedikit fatwa-fatwa mereka, enggak terlalu besar, bagian sedikit aja. Wa amal muqillun fil futya alladzina la yurwa 'anil wahid minhum illa al mas'alah aw al mas'alataini fahum. Adapun para sahabat yang sedikit dalam masalah fatwa, sedikit mereka berfatwa, yang mana tidak diriwayatkan dari salah seorang dari mereka hanya kecuali dalam satu masalah atau 2 masalah. Jadi fatwa mereka hanya dalam 1 masalah atau 2 masalah saja, sangat sedikit. Siapa mereka di antara para sahabat? Ada namanya di antara mereka Abu Darda. Abu Darda. Ada namanya Abu Taisir. Kemudian Abu Salamah Al-Makhzumi, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Mas'ud, bukan Abdullah bin Mas'ud ya. Ini Abu Mas'ud.
Abu Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud dia termasuk para sahabat yang banyak berfatwa. Ini Abu Mas'ud, bedakan. Abu Mas'ud, kemudian Abu Ayyub, kemudian Abu Dzar, kemudian Abu Barazah, kemudian Usaid bin Hudair, kemudian Asma binti Abi Bakar, kemudian Al Hasan wal Husain abna Ali, anaknya Ali, wan Nu'man bin Bashir, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian Abdullah ibn Nisi, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Amr ibn al-As, kemudian Maslamah ibn al-Aqwa. Ini mereka yang sedikit berfatwa, yang mana masalah fatwa mereka hanya dalam satu masalah saja atau dua masalah, sedikit. Kemudian di antara para sahabat juga pembahasan kita selanjutnya adalah as-sahabatul ladzina nasyaruddin wal fiqha fil ummah. Sahabat-sahabat yang ikut andil dalam menyebarkan agama dan fikih kepada umat ini. Ya, sahabat-sahabat yang ikut andil dalam menyebarkan agama ini dan fikih kepada umat ini. Jadi enggak seluruh sahabat ikut andil dalam menyebarkan agama, karena di antara mereka sama seperti kita. Ada yang sibuk Ada yang sibuknya di pasar dagang misalnya. Ada yang berladang, ada yang ternak, kayak manusia seperti biasa. Enggak seluruhnya mereka ikut menyebarkan agama. Akan tetapi mereka seluruhnya mengamalkan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dinamakan sahabat. Kalau tidak, maka mereka tidak dinamakan sahabat. Seperti halnya Abu Jahal yang ketemu kepada Nabi namun tidak beriman kepada Nabi, tidak dikatakan sahabat. Jadi yang sahabat ini adalah ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi sampai wafat, mereka itulah sahabat. Namun tidak seluruh mereka ikut andil dalam menyebarkan agama dan fikih kepada umat ini. Tayyib, siapa-siapa aja mereka? Addahum Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan siapa-siapa saja mereka. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit. Fa ahlul Madinah ilmuhum an ashabi Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit. Fa ahlul Madinah ilmuhum an ashabi Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Umar. Ahli Madinah ilmu mereka itu dari sahabat-sahabat Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Wa ahlu Makkah ilmuhum an Ibni Abbas wa ashabuhu. Ya, adapun penduduk kota Makkah ilmu mereka itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ashabu dan para sahabatnya. Wa ahlul Iraq, ya, an Abdullah bin Mas'ud. Ahlul Iraq dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi masing-masing ada posisinya. Untuk ahlu Madinah, mereka kebanyakan ilmu mereka itu dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar. Ahli Makkah ilmu mereka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum wa ashabuhu. Wa ahlul Iraq dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini mereka lah yang terkenal. Berarti mereka yang gencar mengajarkan agama ini, menyebarkan agama ini dan fikih kepada umat ini. Baik. Sampai di sini jelas? Ya, terasa jelas. Al-Faslul Tsalits, kita masuk ke Al-Faslul Tsalits. Al-fiqhu fi 'asri sighari sahabah wa kibari tabi'in. Ad-daur at-ta'sisi lil fiqh. Ad-daur at-ta'sisi lil fiqh.
Ya, al-faslu ats-tsalis yang ketiga ini dari perkara sejarah fikih, ada namanya fikih di masa sigharus sahabah. Ya, para sahabat yang junior bersamaan dengan kibarut tabi'in, para tabi'in yang senior, tabi'in yang senior. Ini dinamakan dengan fase at-ta'sisi lil fiqh. Fase mulai mendudukkan masalah fikih, mulai mendudukkan masalah fikih. Akan kita bahas maksudnya apa mendudukkan ini. Baik. Al-fiqh fi 'asri sighari sahabah wa kibari tabi'in. Fikih di masa sahabat-sahabat yang junior, kemudian sampai kibarut tabi'in, para tabi'in kibar senior, ad-daur ta'sisi lil fiqh. Fase taksis, mulai mendudukkan masalah fikih ini. Apa maksud mendudukkan? Ini akan kita bahas. Wa yashmal al-amal al-fiqhi fil 'asr al-umawi. Yang mana fase ini mencakup fase pengamalan masalah fikih di masa Khalifah Umayyah, Khalifah Umayyah. Wa yabda min 'am 41 ila 'am 132, dimulai dari tahun 41 sampai 132. Wa yatakawwan min sighari sahabah wa kibari tabi'in, yang terdiri dari sahabat-sahabat Nabi yang junior dan para tabi'in yang senior, yang kibar. Wa qad takhruju ala aidi sahabah talamidhuhum minat tabi'in, dan telah keluar dari para sahabat, tangan-tangan para sahabat, murid-murid mereka yaitu para tabi'in. Wa qad wajada haula sarwatan minal ijtihadil fiqhi, ya. Dan mereka didapatkan dari mereka ini para tabi'in sarwah minal ijtihadil fiqhi. Begitu banyak, ya, masalah-masalah ijtihad fikih. Jadi banyak sarwah kekayaan dalam masalah ijtihadil fikih, karena saking luasnya masalah fikih. Fakana amaluhum, maka yang mereka lakukan, an jama'u fatawa sahabah wa ijtihadatihim. Mereka kumpulkan fatwa-fatwa sahabat dan ijtihad para sahabat. Ya, mereka kumpulkan fatwa para sahabat dan ijtihad para sahabat. Ini salah satu yang mereka kerjakan di antara kekayaan ijtihad fikih. Wajtahadu fima lam yajidu lis-sahabati fihi ra'yan aw fatwa muktafina athar as-sahabah fi kaifiyatil ijtihad wastinbatil ahkam. Perhatikan yang mereka lakukan bagaimana. Ini masa-masa fase ini apa yang mereka lakukan. Pertama, mereka kumpulkan fatwa-fatwa para sahabat, ijtihad para sahabat. Mereka pelajari wajtahadu fi ma lam yajidu lis-sahabati fihi ra'yan aw fatwa. Kemudian mereka berijtihad di dalam mengambil masalah, di dalam mengambil keputusan. Mereka berijtihad, keputusan dalam masalah fikih tentunya, khususnya dalam perkara yang mereka belum mendapati satu pendapat atau satu fatwa saja dari sahabat-sahabat. Mereka enggak dapatkan. Berarti maksudnya apa? Ini masalah baru dalam masalah ini, sehingga enggak ada satu pendapat, satu fatwa saja dari para sahabat. Jadi mereka berijtihad dalam masalah ini. Namun ijtihad mereka muktafina athar sahabah, mengikuti bagaimana jejak para sahabat dalam mengambil ijtihad, dalam mengambil kesimpulan hukum. Mereka ikuti para sahabat. Bagaimana para sahabat mengambil sebuah keputusan, bagaimana para sahabat mengambil sebuah fatwa atas dasar apa, mereka mengikuti seperti itu. Ya, mengikuti jejak sahabat seperti itu dalam mengambil fatwa, mengambil pendapat, mengambil kesimpulan. Itu yang mereka ikuti.
walam yakhlu baladun minal bilad allati yahkumuhal Islam illa wa fihi min haulahil fuqaha alladzina akhadul ilma bihaqqih fanasharuhu. Dan tidak ada di setiap daerah yang Islam berkuasa di sana. Tidak ada satu daerah di daerah-daerah yang ada, di kota-kota yang ada, yang Islam berkuasa di sana, melainkan ada di antara para fuqaha yang telah mempelajari ilmu dan mengamalkannya di sana. Jadi para ahli fikih sudah tersebar di setiap daerah-daerah, itu maksudnya. Untuk menyebarkan ilmu mereka. Fakana mufti Makkah wa faqihuha, dan bahwasanya mufti kota Makkah serta ahli fikihnya kota Makkah ada namanya Atha bin Abi Rabah. Namanya Atha bin Abi Rabah dari tabi'in, bukan Bilal bin Rabah ya, beda. Ini Atha bin Abi Rabah. Kalau Bilal bin Rabah ini sahabat, kalau Atha bin Abi Rabah ini dia tabi'in. Dia merupakan mufti Mekah dan ahli fikihnya kota Mekah, yang belajar langsung di tangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tilmid Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa kana muftil Madinah wa faqihuha Sa'id Ibn al-Musayyib. Dan bahwasanya mufti kota Mekah dan ahli fikihnya mufti kota Madinah dan ahli fikihnya kota Madinah namanya Sa'id Ibn al-Musayyib. Ya. Sa'id Ibn al-Musayyib. Ini termasuk para tabi'in. Wa kana muftil Yaman wa faqihuha Tawus bin Kisan, dan mufti kota Yaman serta ahli fikihnya itu bernama Tawus bin Kisan. Tatalmadha ala ibni Abbas wa huwa min kubara'i ashabihi. Ya. Yang mana belajar langsung kepada Ibnu Abbas, yang mana Tawus bin Kisan merupakan salah satu senior di antara murid-murid Ibnu Abbas. Ya, senior di antara para murid Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan. Jadi sudah tersebar ahli-ahli ilmu di antara para tabi'in, ahli fuqaha, ahli fikih dari para tabi'in ini sudah tersebar di setiap daerah. Wa kana mufti ahli Yamamah wa faqihuha, muftinya penduduk kota Yamamah serta ahli fikihnya mereka siapa namanya? Namanya adalah Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir yang wafat pada tahun al-mutawaffa sanata mi'ah wa tis'ah wa ishrin hijriyah, yang wafat pada tahun 129 Hijriah bertepatan pada sab'umiyah wa sab'ah wa arba'ina miladiyah, bertepatan pada tahun 747 miladiyah Masehi. Ini untuk penduduk kota Yamamah, ada juga ahli fikih mereka, ada juga mufti mereka. Yahya bin Salih bin Abi Katsir Abu Nasr At-Ta'i bil Wala al-Yamami qala adh-Dhahabi wa yurwa anna Yahya bin Abi Katsir aqama bil Madinah 10 sinin fi talab al-ilm. Diriwayatkan Al-Imam adh-Dhahabi menuliskan bahwa diriwayatkan tentang Yahya bin Abi Katsir ini dahulu pernah tinggal di kota Madinah 10 tahun untuk menuntut ilmu. Dahulu pernah tinggal di kota Madinah untuk menuntut ilmu. Wa qala aidan, Al-Imam adz-Dzahabi juga berkata, wa qala Syu'bah berkata, Yahya bin Abi Katsir
Ya, Yahya bin Abi Katsir ahsanu haditsan min az-Zuhri. Ahsana haditsan min az-Zuhri. Wa qala Ahmad bin Hanbal idza khalafahu az-Zuhri fal qawlu qawlu Yahya. Ya, perhatikan. Ini Al-Imam Az-Zahabi membawakan juga tentang Yahya bin Abi Katsir. Siapa beliau? Syu'bah berkata, Yahya bin Abi Katsir ini adalah orang yang paling kuat, paling bagus hadisnya ketimbang Al-Imam Zuhri. Ya, ketimbang Imam Zuhri. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang Yahya bin Abi Katsir juga, apabila Zuhri berselisih dengan Yahya bin Abi Katsir di dalam masalah hadis ya, maka yang dipegang pendapatnya adalah pendapat Yahya, mufti ahli Yamamah. Wa qad rawa Yahya bin Abi Katsir an iddatin minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Yahya bin Abi Katsir telah meriwayatkan dari beberapa para sahabat. Yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan ilmunya, memperoleh ilmunya dari beberapa sahabat. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi berkata, ahadul a'lamil athbat. Di antara orang yang paling terkenal, yang paling kuat paling kuat hafalannya. Dzakarahu al-Uqaili fi kitabih. Al-Imam al-Uqaili berkata di dalam kitabnya, walihadza awradtuhu. Untuk inilah aku sebutkan di dalam kitabku. Maksudnya seperti itu karena dia termasuk orang yang terkenal dan kuat hafalannya. Faqala dzakara bitadlis qultu yarwi an Anas wa lam yasma' minhu. Faqala disebutkan juga bahwa siapa ini bitadlis, ya, qultu yarwi an Anas wa lam yasma' minhu. Maksudnya apa? Tadlis ini sebuah ilmu yang mana dia bagaikan dusta di situ, berdusta bahwa dia nggak ada belajar dari orang tersebut. Misalnya fulanah belajar dari Ustadz Pinta, dia belajar memang dari Ustadz Pinta, tapi dia meriwayatkan satu hadis dari Ustadz Pinta yang mana dia nggak ada dengar dari Ustadz Pinta. Nah, ini bohong, manipulasi. Dia nggak dengar langsung dari, dia memang belajar sama Ustadz Pinta, tapi dia untuk satu hadis itu dia nggak ada dengar dari Ustadz Pinta. Dia dengar dari orang lain, tapi dia cantumkan di situ nama Ustadz Pinta. Sami'tu min Ustadz Pinta. Ini nggak boleh. Perhatikan, qultu aku berkata, yarwi an Anas walam yasma' minhu. Dia meriwayatkan dari Anas tapi belum mendengar darinya. Wa qala aidan qultu huwa fi nafsihi adlun hafizun fi nudhara'i Zuhri. Wa riwayatuhu an Zaid bin Salam munqati'atun li'annaha min kitabin waqa'a lahu. Ya. Dan aku berkata juga bahwa huwa fi nafsihi adlun hafizun fi nudhara'i Zuhri. Dia di dalam dirinya merupakan orang yang adil, juga hafiz, maksudnya menjaga hafalannya, fi nudhara'i Zuhri, dalam pandangan Zuhri. Wa riwayatuhu an Zaid bin Salam munqati'ah, namun riwayatnya dari Zaid bin Salam ini terputus, enggak bersambung karena riwayatnya berdasarkan kitab yang ada di tangannya, bukan riwayatkan langsung. Jadi ilmu hadis itu beda, riwayat dari kitab sama riwayat langsung kepada orangnya itu beda. Enggak bisa disamakan antara mengambil hadis dari kitab sama mengambil hadis kepada orangnya langsung, itu beda. Itu tentang Yahya bin Abi Katsir, ya. Yahya bin Abi Katsir.
Wa kana muftil Kufah wa faqihuha Ibrahim An-Nakhai. Adapun mufti kota Kufah serta ahli fikihnya adalah Ibrahim An-Nakhai. Wa kana muftil Basrah wa faqihuha, dan mufti kota Basrah serta ahli fikihnya adalah Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Ini yang dikenal dengan Al-Hasanul Basri. Al-Hasan Al-Basri al-mutawaffa sanah 110 yang Hijriyah, yang wafat pada tahun 110 Hijriyah. Wa kana mufti ahli Syam wa faqihuha Makhul bin Abi Muslim Al-Hudhali. Muftinya kota Syam dan ahli fikihnya kota Syam adalah Makhul bin Abi Muslim Al-Hudhali wa Abu Idris Al-Khawlani. Dua orang. Wa qad akhadha al-ilma an Muadz bin Jabal wa Abi Darda wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum. Yang mana mereka mengambil ilmu dari Muadz bin Jabal, Abi Darda dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum. Siapa Makhul bin Abi Muslim Al-Hudhali ini? Ini yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita selanjutnya. Ya. Pertemuan kita selanjutnya akan kita bahas tentang siapa Makhul bin Abi Muslim Al-Hudhali yang merupakan mufti ahli Syam serta ahli fikihnya ahli Syam. Ini akan kita bahas. Taib. Ini hanya 19 orang yang hadir ya. 19 orang yang hadir. Ustadz minta kepada siapa namanya nih? Mana nih? Ketua kelas ada di sini? Ketua kelas ada enggak? Mana ketua kelas? Enggak ada? Aduh, enggak ada paket. Taib, Sofia Hafizah, takallami. Taib, Sofia Hafizah, silahkan ditulis nama teman-teman yang tidak hadir, kirim ke WA Ustadz ya. Naam, jazakillah khairan. Naam. Ya karena antum punya grup sendiri, jadi silahkan sebutkan ke Sofia Hafizah biar Sofia Hafizah berikan keterangannya sama Ustadz siapa-siapa yang hadir. Kalau ada keterangan tulis di sebelah namanya keterangannya. Taib, Sofia Hafizah, sami'ti, hal sami'ti aula, hal fahimti aula. Jelas Sofi? Jelas ya? Taib. Ustaz rasa cukup sampai di sini. Ustaz tunggu nanti keterangan tentang siapa yang gaib, siapa yang hadir dari Sofia Hafizah. Taib. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kalau ada yang enggak jelas dari pelajarannya silakan ditanya langsung ke Ustaz, enggak masalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.